Ini bisa rekan itu bisa diangkat asa kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Sisi Parselina bersama Bapak Yuli selaku Ketua dari DKM Unden dengan Pak Dani selaku Bendahara. Bendahara DKM Unden. Nah, di sini izin memberikan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, apa tujuan utama dibentuknya komunitas atau organisasi DKM ini? Jadi apa tujuannya? Nah, ini boleh jawab Pak Yul? Enggak. Apa tadi pertanyaannya? Apa tujuan utama dibentuknya komunitas ini? Tujuan dari komunitasnya kan namanya DKM ya. Iya. DKM itu kan Dewan Kemakmuran Masjid. Dari singkatannya aja itu udah ada kata memakmurkan masjid. Jadi tujuan utamanya adalah memakmurkan masjid. Tapi DKM ada punya misi visinya, bahkan motonya pun ada. Tujuan utama tadi kita gambarkan tadi melalui visi dan misi. Misinya yaitu masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tidak hanya sebagai media untuk ibadah, tetapi juga masjid harus bisa membentuk insan atau manusia yang berkarakter religius ya. Itu kemudian misinya yaitu menghidupkan dan menggiatkan aktivitas keagamaan ya, yang asalnya tidak ada menjadi ada, yang asalnya biasa saja menjadi ditingkatkan seperti itu. Kemudian moto dan tagline dari DKM Taqwa yaitu sama membina kerukunan, satu menuju DKM yang maju. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam komunitas ini dan seberapa besar kontribusi anggota dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Nah ya, mau jawab? Enggak, Bapak saja. Oke, ada saya mewakili ya. Pertanyaan tadi gimana? Bagaimana proses pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan yaitu melalui musyawarah mufakat. Biasanya DKM dalam mengambil keputusan atau akan melaksanakan kebijakan itu harus melalui musyawarah dulu secara mufakat. Itu paling tidak yang hadir harus ada 50+1 dari jumlah anggota, dan baru keputusan atau kebijakan atau regulasi yang akan diterapkan baru bisa diputuskan seperti itu ya. Artinya sudah mulai quorum itu separuh dari jumlah anggota seperti itu ya. Ikut berkontribusi warga gitu. Iya betul, harus ikut berkontribusi. Artinya harus lebih banyak, tapi separuh kali quorum itu 50 lebih 1, nah, baru bisa diputuskan. Selanjutnya, apa saja kegiatan atau program yang paling sukses atau berkesan yang pernah diselenggarakan oleh komunitas ini? Ya, kasih kesempatan sama Luan. Boleh Bapak? Nah, Pak Dani. Terus buat kalian baca Ya, program-program yang berkaitan dengan satu transparansi, masalah keuangan, quarterly performa, evaluasi kerja, jadi 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali dievaluasi kerja DKM ini. ini minggu ini Ini kuartal program kedua ya. kabulin Kemudian khas kota amal kaleng bulat gitu ya, Impak. kaleng bulat impak itu tuh buat kembali rutinitas pelaporan kas DKM secara detail, jadwal sholat, jadwal pengawasan mingguan per bulanan DKM, waktu dan kembali jadwal pengawasan desa. Pengawasan desa kan sebulan sekali, awal bulan DKM. Terus Jadi rutin mingguan malam Jumat gitu kan. Berdua berarti online saling samping. Itu di Kabulin itu programnya melalui Duafa Kabulin. Jadi si Kabulin itu peruntukannya untuk Duafa. Ya. Support honorarium guru madrasah, program Kabulin itu. Madrasah disupport oleh dari Kabulin. Terus deh, penambahan jumlah mubalik pengajian mingguan malam Jumat, biasanya 3 orang jadi nambah 5 orang. Dan yang terakhir mah rapat koalisi kerja itu
Jadi ada gak yang paling berkesan itu yang pernah diselenggarakan? Yang paling berkesan. Paling sampah. Ayo apa yang menurut paling berhasil? Berhasil mah kabulin. Kabulin itu ya? Kabulin itu. Ya bisa nambahkan nggak? Ya, nambahkan boleh? Ya, boleh Pak. Nambahkan. Boleh. Terus untuk kabulin itu jadi begini, kabulin itu singkatan dari kaleng bulat impak. Ya, itu maksudnya kita punya kaleng, DKM itu punya kaleng, nah itu akan dititipkan di masing-masing warga, itu siapa yang mau. Nah itu seperti apa? Kaleng impak itu. Jadi setiap warga yang ngisi di situ. Nanti setiap bulan itu dikumpulkan. Nah itu yang nanti jadi pemasukan untuk DKM dari impak-impak itu ya. Nah itu penggunaannya, pengelolaannya tadi untuk duafa ya. Selain memang untuk operasional masjid, juga untuk duafa ya. Untuk duafa itu sebulan 4 orang ya. Dan sekarang sudah berjalan selama 7 bulan. Ya, ini yang disantuni lah bahasa DKM udah ada setiap bulan itu sebanyak 4 orang. Nah, sudah berjalan selama 7 bulan. Nah, kemudian juga dari kabulin itu atau dari DKM juga memberikan support atau tambahan honorarium untuk madrasah. Nah itu yang kita anggap sebagai suatu keberhasilan seperti itu ya. Selanjutnya, apa dampak yang telah diberikan komunitas ini kepada anggotanya atau masyarakat sekitar? Dampak? Ya. Biasanya orang lapangan. Masih rame-rame ini orang. Apa dampaknya? Ya dari apa yang sudah kita lakukan dan kita programkan, pertama tadi dari transparansi ya, masalah transparansi. Kalau secara pribadi saya mengamati tapi bisa tidak dapat, memang ada peningkatan tingkat trust itu kepercayaan masyarakat gitu. Ini terbukti daripada antusiasme dari tadi Pak Kabung itu dan ya memang sekarang di bulan-bulan 3 bulan terakhir ya kita mengukumannya, tapi tendensinya sekarang bulan ini terakhir ini sudah mulai ada kenaikan lagi tentang tendensinya impak itu. Nah itu tadi satu tingkat kepercayaan ya. Kemudian yang dampaknya ya dari sebelumnya misalkan tidak ada pelaporan, tidak ada administrasi, walaupun ada sih ya, cuma kalau menurut saya pribadi sih minim gitu lah. Nah kalau sekarang itu kan sudah ada namanya itu LKBD itu laporan kas bulanan DKM. Iya sudah ditempel setiap bulan di 2 masjid, malah masjid sini kan DKM itu ada 2 RT, ada 2 masjid di Sarki dan di Unden. Nah itu setiap bulan itu ditempel dan setiap Jumatan itu juga di secara lisan diumumkan bagaimana progres atau pelaporan keuangan kas DKM seperti itu. Ya itu dari dampaknya ya, yang dampaknya lain ya DKM sudah bisa membantu misalkan dari program itu ya ke masyarakat keluarga yang memang membutuhkan dan layak dan pantas memberikan bantuan itu ya gitu. Ya yang terakhir, apa peran media sosial atau platform digital dalam sosial Pak? Ya media sosial ya sesuai dengan fungsinya apa kan sebagai sarana informasi dan komunikasi kan gitu ya. Lebih mudah ya Pak? Iya. Jadi kalau kita misalnya ada program-program pun, misalnya program KKN atau ada informasi ya kita bisa melalui media itu kan, melalui WA ya seperti itu. Dan ada tambahannya untuk DKM sekarang untuk absensi ya. Absensi di madrasah murid itu sekarang udah pakai online, artinya sudah melalui di platform itu ya. Sudah melalui itu baik itu gurunya yang absen kepala sekolahnya, muridnya, gurunya di madrasah, kemudian di guru yang ngurus di juga sudah melalui udah menggunakan absensinya tadi platform melalui Google Form itu. Jadi mempermudah ya Pak? Iya betul, mempermudah, yang simple gitu. Ya. Sudah Pak, sudah tersampaikan 5 pertanyaan. Sebelumnya makasih ya Pak
sudah memberikan waktunya untuk bisa sama-sama. menjawab pertanyaan tersebut. Maaf mengganggu waktunya Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto Pak. wabarakatuh.